Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nirapsari dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, langkah pertama adalah mengukur tinggi badan kelas 12 IPA 1. Ini merupakan hasil pengukuran tinggi badan kelas 12 IPA 1. Permasalahan pertama sudah kita ketahui, lalu kita lanjut ke permasalahan kedua. Mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Untuk mencari jangkauan, yaitu dengan mengurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nilai terbesar pada tinggi badan kelas 12 IPA 1 yaitu 183 dan nilai terkecil pada tinggi badan kelas 12 IPA 1 yaitu 145. Jangkauan disimbolkan dengan huruf J. J sama dengan 183 dikurang 145 hasilnya adalah 38. Untuk mencari banyak kelas, kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N merupakan jumlah seluruh siswa kelas 12 IPA 1 yaitu 40. Banyak kelas disimbolkan dengan huruf K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 sudah diketahui yaitu 1,6021. 1 ditambah 3,3 dikali 1,6021. 3,3 dikali 1,6021 yaitu hasilnya 5,28693. Lalu 1 ditambah 5,28693 hasilnya yaitu 6,28693. Lalu kita bulatkan hasilnya menjadi 7. Panjang kelas untuk mencarinya yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya sudah kita ketahui yaitu 38 dan banyak kelasnya juga sudah kita ketahui yaitu 7. Jadi 38 dibagi 7 hasilnya 5,428. Kita bulatkan hasilnya menjadi 6. Untuk permasalahan 3, kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Pada tabel pertama terdapat nilai atau kelas, kita bisa menuliskan nilai terkecil 145. Sudah diketahui banyak kelasnya adalah 6, berarti 145, 146, 147, 148, 149, 150. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk kelas pertama yaitu 145 sampai 150. Begitu juga untuk mencari kelas 2 sampai kelas ke-7. Kelas kedua yaitu 151 sampai 156, kelas ketiga 157 sampai 162, kelas keempat 163 sampai 168, kelas kelima 169 sampai 174, dan kelas keenam ada 175 sampai 180 dan kelas ke-7 181 sampai 186. Lalu selanjutnya mencari turus dan frekuensi. Turus merupakan garis-garis sejajar yang menyatakan bilangan. Dan untuk mencari frekuensi, yaitu kita bisa melihat nilai yang sering muncul. Pada kelas pertama 145 sampai 150. Nilai yang sering muncul ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi frekuensi kelas pertama 4 dan kita bisa tuliskan untuk terusnya 1, 2, 3, dan 4. Lalu kelas kedua frekuensinya yaitu 12, kelas ketiga frekuensinya 8, kelas keempat frekuensinya juga 8,
kelas kelima frekuensinya 6, kelas ke-6 frekuensinya 1, kelas ke-7 frekuensinya juga 1. Bisa dilihat terusnya. Lalu untuk tepi atas, yaitu 150 ditambah 0,5, jadinya 150,5. Untuk tepi atas kelas kedua, 156 ditambah 0,5, hasilnya 156,5. Dan untuk kelas ketiga, tepi atasnya 162,5, untuk kelas keempat, tepi atasnya 168,5, untuk kelas kelima, tepi atasnya 174,5, untuk kelas ke-6, tepi atasnya 180,5, dan untuk tepi atas kelas ke-7, 186,5. Untuk mencari tepi bawah, kita bisa lihat nilai ini itu dikurangkan dengan 0,5. Jadi 144 dikurang 0,5 hasilnya ada 144,5. Dan untuk kelas kedua, tepi bawahnya 150,5, kelas ketiga tepi bawahnya 156,5, kelas keempat tepi bawahnya 162,5, tepi bawah kelas ke-5 168,5, tepi bawah kelas ke-6 174,5, dan tepi bawah kelas ke-7 yaitu 180,5. Untuk mencari titik tengah, kita bisa menambahkan 145 ditambah 150 dan dibagi 2. Hasilnya adalah 147,5. Untuk mencari titik tengah kelas kedua, yaitu 151 ditambah 156 dibagi 2, hasilnya adalah 153,5. Dan untuk kelas ketiga, titik tengahnya 159,5. Untuk titik tengah kelas keempat, yaitu 165,5. Dan untuk titik tengah kelas kelima, yaitu 171,5. Dan untuk titik tengah kelas ke-6, yaitu 177,5. Dan titik tengah kelas ke-7, yaitu 183,5. Frekuensinya jangan lupa untuk dijumlahkan, yaitu 40. Frekuensi kumulatif, yaitu kita bisa mencarinya dengan menuliskan yang pertama 4 sesuai, lalu ditambahkan dengan kelas sesudahnya. 4 ditambah 12 adalah 16, dan 16 ditambah 8 hasilnya 24, 24 ditambah 8 hasilnya 32, 32 ditambah 6 hasilnya adalah 38, 38 ditambah 1 hasilnya adalah 39, dan 39 untuk mencari FXI yaitu dengan mengkalikan frekuensi dengan titik tengah. 4 dikali 147,5 hasilnya adalah 590 untuk kelas pertama. Dan untuk kelas kedua hasilnya adalah 1842. Untuk kelas ketiga FXI-nya 1276. Untuk kelas keempat 1324. Dan untuk kelas kelima ada 1029. Untuk kelas ke-6 177,5, dan untuk kelas ke-7 183,5. Untuk total keseluruhan FXI-nya yaitu 6422. Permasalahan 4. Menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Pada sumbu X ini merupakan nilai tepi bawah, dan pada sumbu Y ini merupakan nilai frekuensi. 144,5 sampai 150,5 nilai frekuensinya adalah 4. 150,5 sampai 156,5 nilai frekuensinya adalah 12. 156,5 sampai 162,5 nilai frekuensinya adalah 8. 162,5 sampai 168,5 nilai frekuensinya adalah 8. 168,5 sampai 174,5 nilai frekuensinya adalah 6. 174,5 sampai 180,5 nilai frekuensinya adalah 1. Dan 180,5 sampai 186,5 nilai frekuensinya adalah 1. Permasalahan 5. Menentukan nilai rata-rata media dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Yang pertama, kita mencari mean. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Ini merupakan jumlah dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah. Hasilnya adalah 6422,
Dan ini merupakan jumlah dari nilai frekuensi, yaitu 40. Ini dapat dilihat dari tabel sebelumnya. 6.422 dibagi 40 hasilnya adalah 160.000,55. Untuk mencari modus, bisa kita gunakan rumus tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Untuk mencari tepi bawah, kita bisa lihat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya adalah 12 pada kelas kedua, yaitu 151. 151 dikurang 0,5, hasilnya adalah 150,5. Jadi tepi bawahnya adalah 150,5. Panjang kelasnya sudah diketahui yaitu 6. Dan untuk mencari D1, yaitu frekuensi terbesar 12 dikurang dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 4. Jadi 12 dikurang 4 hasilnya adalah 8. Dan D2 frekuensi terbesar kelas kedua itu dikurangkan dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 8. Jadi 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4. Kita masukkan TB-nya 150,5 ditambah D1-nya 8. Lalu D1-nya di sini juga 8 ditambah D2-nya adalah 4, P-nya adalah panjang kelasnya adalah 6. Jadi 150,5 ditambah 8 dikali 6 itu hasilnya 48, dan 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Jadi 48 dibagi 12 adalah 4. 150,5 ditambah 4 hasilnya adalah 154,5. Dan untuk mencari median, rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah 1/2n dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Sebelum mencari tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi dan panjang kelas, kita bisa tentukan dimulai dari rumus 1/2n ini. 1/2n ini merupakan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 40. 1/2 dikali 40 hasilnya adalah 20. Lalu karena di frekuensi kumulatif tidak ada 20, maka yang paling mendekati adalah 24. Dan itu merupakan kelas ketiga, 157. Tepi bawah sudah diketahui yaitu kelas ketiga, 157 dikurang 0,5, hasilnya adalah 156,5. Lalu untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita bisa tambahkan frekuensi kelas pertama dan kelas kedua, yaitu 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16. Lalu FI-nya adalah 8 dan panjang kelasnya adalah 6. Kita masukkan tepi bawahnya adalah 156,5 ditambah 1/2n-nya sudah diketahui yaitu 20. Frekuensi kumulatifnya juga sudah diketahui itu 16 per 8. Lalu panjang kelasnya adalah 6. 20 dikurang 16 ada 4 dikali 6, yaitu hasilnya 24 per 8. Jadi 156,5, 24 bagi 8 itu kan hasilnya 3. Jadi 156,5 ditambah 3 hasilnya 159,5. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.